Rahasia di rumah suamiku karya Wafa Farha. Saya Mang Dana tukang buku akan kembali membacakan untuk teman-teman semuanya. Lelaki itu terus berjalan ke arah almari. Ia tampak tak memahami maksudku. Aku jadi bingung sendiri mau bertanya lagi. Masa iya aku tanya, kamu tidur sama siapa? Kami bahkan belum seakrab itu. Belum lagi dia yang tak mau menyentuhku juga penolakannya yang meruntuhkan seluruh harga diriku semalam. Padahal aku sudah mau cuek dan tak peduli soal dia masuk bilik itu. Tapi kenapa malah sekarang keramas dan membuat pikiranku traveling kemana-mana? Ini membuatku gila. Maksudku, kenapa masih sub keramas? Kan aku jadi tambah canggung. Emangnya nggak boleh? Tanya pria yang tengah menyisir rambut di depan cermin. Bicaranya sangat santai. Pantulan bayangan pria tampan itu kini tengah menatap padaku. Heran, apa memang hati dan otaknya terbuat dari batu sampai tak peka begitu? Apa dia tak tahu aktivitas keramas buat suami istri berarti mereka telah junub sebelumnya? Aku saja yang belum lama lulus pesantren ngerti. Atau karena aku saja yang terlalu bersemangat mempelajari kitab Quratul Uyun dan Fathul Ijar. Jadi pikiranku seputar itu. Astagfirullah. Maksudku, apa mas semalam waktu aku tidur ada di tempat lain dan melakukan sesuatu yang... mm, mm, mm. Mas Yusuf sampai berbalik dan melihat ke arahku, menunggu lanjutan kalimat yang memang sangat sulit kuucapkan. Karena jika kalimat ini terlontar, bukan hanya jadi pertanyaan, tapi juga tuduhan bahwa dia sudah berselingkuh. Hmm? Apa mas melakukan sesuatu yang mengharuskan mandi? Tanyaku ragu sambil memegangi rambutku sendiri. Pria itu malah mendecak menaikkan sebelah bibirnya. Ekspresi apa itu? Apa dia paham tapi tak mau jujur? Atau memang menertawakan pertanyaanku yang membuatnya geli? Kalau paham, harusnya dia marah karena aku berpikiran buruk tentangnya. Ini malah... Sudah, ayo ambil air wudhu dik. Kita sholat bareng. Ucapnya dengan mengalihkan perhatian. Tubuhnya kembali berbalik menghadap lemari, membukanya dan mengambil pakaian dari sana. Aku pun bangkit dengan isi kepala yang penuh pertanyaan. Bukan hanya apa yang terjadi di dalam bilik, tapi juga sikap Mas Yusuf yang misterius. Apa aku salah menganggapnya tak pandai berbohong? Kenyataannya sekarang pria itu bicara dengan sikap yang alami. Atau jangan-jangan dugaan yang lain benar dia seorang psikopat. Mata ini terus melihat ke arah tangga sambil memasak di dapur. Tak tenang karena Mas Yusuf tadi masih di kamar. Katanya ada file yang harus diselesaikan sebelum berangkat ke kantor. Apa dia sedang masuk bilik aneh seperti tadi malam lagi? Pikiranku terus melayang ke sana. Aku menggeleng, menepis pikiran buruk dan kembali fokus menyiapkan sarapan untuknya. Istighfar Hana, banyak-banyak ingat Allah biar gak seudon mulu. Aku berdiri di depan meja besar yang sudah tertata bahan-bahan dari kulkas. Kalau memperhatikan sekeliling, banyak perabot mahal. Letaknya rapi dan bersih. Rasanya tak mungkin jika Mas Yusuf tidak punya pembantu. Aku mendesah sembari menyalakan kompor, menata semua bahan yang sudah kusiapkan di dekat benda yang telah menyala tersebut agar lebih mudah saat memasukkannya ke dalam wajan. Semuanya aku lakukan dengan cepat agar bisa segera naik ke atas melihat apa yang dilakukan suamiku. Usai menyiapkan makan, aku segera melepas celemek dan bergerak cepat ke lantai, berusaha sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan suara. Dengan begitu, bisa memergokinya saat berada di dalam bilik. Namun, sampai di depan kamar, dugaanku salah. Mas Yusuf masih sibuk dengan laptop dengan pakaian yang sudah rapi. Syukurlah dugaanku salah. Namun, bukan berarti aku tak penasaran dengan segala hal yang menyangkut bilik di ujung koridor itu. Mataku kini menatap ke arah pintu bilik lalu beralih ke Mas Yusuf di dalam kamar kami. Melihatnya serius begitu, aura ketampanannya makin bersinar. Hidung bangir, rahang kokoh yang ditumbuhi jambang halus, belum lagi mata elangnya yang sepadan dengan alis tebal menatap tajam ke laptop. Bagaimana aku tak jatuh cinta?
Tak salah orang tuanya memberi nama Yusuf, seperti nama seorang nabi yang Allah beri kelebihan dengan faras yang tampan. Dan aku sangat yakin ini ada kaitannya dengan sesuatu di dalam bilik itu. Itu kenapa aku harus mencari tahu bagaimanapun caranya. Mas, sarapan sudah siap. Ucapku yang membuatnya seketika menoleh. Hah? Ya. Pria itu tersenyum tipis. Namun tak kubalas senyum itu. Aku harus jaim, pura-pura cuek dan tak mengharapkannya berlebihan. Jangan sampai dia sadar bahwa istrinya seorang bucin, karena kalau hal itu sampai terjadi, dia akan memanfaatkan perasaanku untuk berbuat semaunya sendiri, termasuk tak mau berbagi tahu soal bilik itu. Padahal kami suami istri yang seharusnya tak boleh ada rahasia yang mengganggu hati pasangannya. Mas Yusuf menikmati makanannya. Bahkan tanpa dia bicara, aku bisa tahu pria itu sedang memuji masakanku. Padahal tadinya aku ingin bermanja-manja, menanyakan bagaimana rasa masakanku dengan gaya centil menggodanya. Namun, kejadian di kamar semalam membuatku malu sendiri bahkan sekadar membahas soal perasaan. Mas, itu tangannya kenapa? Tanyaku memberanikan diri memecah kebisuan. Sebenarnya aku bukan tipe wanita pendiam ataupun pemalu. Suasana canggung dan sepi adalah hal aneh buatku. Itu kenapa aku mencari-cari topik untuk bicara. Kurasa tepat menanyakan hal itu sekarang. Ini juga bukan bahasan sensitif yang menyangkut nafkah batin. Mas Yusuf memelankan gerakan tangannya yang memegang sendok, lalu menatap ke arahku. Lagi pria itu tersenyum, manis, meski mulutnya sedikit belepotan karena bumbu yang menempel di bibirnya yang kemerahan. Ini, Mas Yusuf mengangkat tangan ke depan, memperlihatkan lebih jelas padaku. Aku mengangguk sambil menopang dagu dengan dua tangan di atas meja. Ini hanya bekas cakaran kucing. Kucing? Kenapa aku tak percaya? Luka itu lebih mirip cakaran tangan manusia. Apa karena bilik itu aku jadi tak percaya banyak hal yang Mas Yusuf katakan? Ya, sepertinya kucing itu tak ingin aku menyentuhnya. Sambungnya lagi dengan nada datar. Di waktu yang sama, ponsel pria itu berbunyi. Pria itu pun mengangkatnya. Halo dok, sudah ada obatnya? Tanya Mas Yusuf pada orang di ujung telepon. Keningku berkerut mendengarnya. Obat? Siapa yang sakit? Sejauh ini aku melihat Mas Yusuf sehat-sehat saja. Dan lagi bukankah dia bilang tak lagi punya keluarga? Lalu untuk siapa obat itu? Jangan-jangan. Lagi pikiran ini traveling kemana-mana, walau bagaimana aku wanita biasa, perlu kejelasan terhadap sebuah hubungan. Apa aku tak berhak tahu semua tentang dirinya? Selama Mas Yusuf bicara pada dokter, aku terdiam dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya mereka obrolkan. Tapi aman kan dok? Tanya suamiku. Untuk siapa obat itu? Sakit apa sampai dokter yang menanganinya? Anehnya, kalau aku tak boleh tahu, kenapa dia tak pergi menjauh saat bertelpon? Apa dia sengaja membuatku berpikir buruk tentangnya? Ah, suami macam apa yang begitu? Oh ya sudah kalau begitu dok. Nanti saya hubungi lagi ya. Saya tunggu. Ucapnya mengakhiri panggilan. Kok nggak pakai salam? Aku mengaduk nasi goreng di piring bicara seolah sedang bermonolog. Hah? Mas Yusuf kini kembali fokus padaku. Aku mendongak melihat dua matanya melebar ke arahku. Ya seharusnya saling sapa dengan salam. Hukumnya wajib. Tanyanya santai sambil kembali menyendok makanan lalu mengunyah perlahan. Ya enggak sih cuma... Ya sudah, walau aku bukan lulusan pesantren seperti kamu, tapi aku ngerti mana yang wajib dan enggak, mana yang ditinggalkan dosa dan mana yang enggak. Pria itu menjelaskan dengan tenang. Ada apa dengannya? Apa dia tersinggung karena mendapat nasihat dari istrinya? Oh, mulutku membulat. Menghadapi orang seperti Mas Yusuf harus sabar. Meski dia adalah suamiku, pemahaman kami belumlah sama. Nanti secara perlahan aku akan mengingatkannya bagaimana seorang muslim bisa mendapat pahala di setiap amaliyahnya jika diniatkan ibadah dan mengikut sunnah Rasul.
Dan alangkah baiknya saling mendoakan dengan mengucap salam. Tak harus mondok untuk membiasakan diri dengan sunnah. Islam kan bukan cuma pesantren. Sepertinya Mas Yusuf salah memahamiku. Dia pikir aku merendahkannya mungkin. Itu kenapa dia membahas mengenai hukum. Dia bahkan tak lagi menyematkan panggilan dik saat bicara. Ah, aku jadi sensitif begini. Gondok meski kupaksa senyum ke arahnya. Sabar Hana, sabar. Oh ya, hari ini Mas antar ke rumah papa dan mama ya. Pria itu kini mengalihkan perhatian. Bukannya ponakan Dik Hana sedang ulang tahun? Sambungnya. Sekarang dia memanggil Dik Hana, bukan pakai kamu. Dari sini aku mulai bisa membaca karakternya. Cara bicaranya berubah kala merasa direndahkan. Yang artinya dia tak suka. Aku sudah sering bertemu karakter seperti ini. Hanya saja belum pernah sampai membuatku penasaran lantaran memiliki ruangan rahasia ditambah sikapnya yang penuh tanya. Loh, tahu? Aku bertanya datar, seolah tak curiga apapun padanya. Iya, sekalian aja maksudnya. Kan Mas kerja searah dengan rumah papa. Mas juga ingin lebih dekat dengan mereka. Pria itu kembali menjelaskan. Aku tahu maksudmu Mas. Aku yakin ini ada kaitannya dengan panggilan dokter tadi. Buat apa juga kamu dekat sama keluargaku Mas? Sedang niat dekat sama aku aja enggak? Kamu terus menolakku. Bahkan sejak bangun tidur sampai sekarang, tak kulihat tatapan dari matamu yang mengatakan bahwa kamu menginginiku sebagai seorang wanita. Oh, soal itu. Tapi kami sudah janjian ngerayain di sini, Mas. Sesama keluarga saja. Katanya sekalian mau icip rumah baruku. Aku bicara sealami mungkin. Tentu saja aku belum bicara pada mereka mengenai ini. Namun bukan masalah jika aku harus meyakinkan mereka. Yang penting aku bisa memergoki Mas Yusuf. Kenapa aku sangat yakin di dalam bilik kedap suara itu ada seorang yang Mas Yusuf sembunyikan dan dia sedang sakit. Itu kenapa Mas Yusuf meminta dokter datang membawa obat untuknya. Itu kenapa dia sangat bersemangat ingin mengantarkan ke rumah orang tuaku. Ah, begitu rupanya. Ucapnya pasrah. Aku bisa melihat raut kecewa di wajah suamiku. Yakin deh, kali ini Mas Yusuf pasti tengah memikirkan cara bagaimana menyimpan rahasianya agar tetap aman. Oh ya, siapa yang sakit, Mas? Tampaknya Mas sangat khawatir dengan pasien itu. Oh, itu peliharaan, Dik. Mas Yusuf tersenyum. Cih, peliharaan. Apa aku sebodoh itu? Jadi ini alasan kenapa dia dengan percaya diri menjawab telepon di depanku. Dia pikir Hana adalah perempuan alim, soleha, penurut pada suami dan bodoh. Ya, seperti pikiran kebanyakan orang. Kalau santri itu punya pemikiran terbelakang dan mudah dikelabui. Padahal di dalam asrama, kami dididik hidup dengan keras, mandiri, dan berinteraksi dengan banyak manusia. Dan aku adalah Hana, bertahun-tahun hidup dan mempelajari karakter dari sikap dan ekspresi di wajah-wajah mereka. Oh, kini giliran mulutku yang membulat, seolah percaya begitu saja padanya. Mungkin ada bagusnya juga pria itu tak menyentuhku. Dengan begitu, saat aku tahu rahasianya nanti dan menjadi sebab perpecahan kami hingga kami berpisah, aku masih bisa mempersembahkan mahkotaku pada suami yang memang benar-benar mencintaiku karena Allah. Sedang asyik bicara, bel pintu berbunyi. Dahiku mengerut mendengar suara itu. Siapa ya? Mas Yusuf bangkit akan membukanya, namun dengan cepat kusergah. Biar aku saja mas, Mas Yusuf lanjutkan makan. Aku tersenyum sembari berdiri, pria itu pun mengangguk. Begitu membuka pintu, telah berdiri dua orang di depanku. Satu orang wanita paruh-baya, satunya lagi seorang perempuan kisaran usia 20 tahun, sepantaran denganku. Cantik, dan mataku menyipit melihat tangannya memegangi perut yang agak buncit. Hamil atau hanya kelebihan lemak di perutnya? Sepertinya dia hamil. Kalau timbunan lemak, sangat tak masuk akal karena tidak proporsional dengan tubuhnya yang kurus. Siapa mereka? Apa jangan-jangan dokter yang dipanggil tadi untuk memeriksa perempuan cantik ini, yang ternyata adalah simpanan Mas Yusuf? Ah, ini gila. Prasangkaku sudah di level akut. Belum lagi aku dapat jawaban siapa wanita di bilik lantai 2. Sekarang ada perempuan cantik yang datang ke rumah kami. Hamil pula. Mas Yusuf, siapa kamu sebenarnya?